Let's go, kita Q&A. Halo rekan yang ada di rumah, perkenalkan saya Gita Pramesti, absen 2 dari kelompok 9. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ganjil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi rekan kelompok ganjil yang sudah bertanya di kolom komentar YouTube dan rekan kelompok genap yang sudah bertanya di kolom komentar Google Classroom. Nah, jadi saya mulai dari pertanyaan kelompok 1 yang diwakilkan oleh Nikomang Trisna Kartika Putri absen 28. Pertanyaannya, di Kongres Pemuda 1 dikatakan bahwa belum melahirkan Sumpah Pemuda karena pesertanya masih bersifat kedaerahan. Lalu, apa maksud dari sifat kedaerahan tersebut serta siapa saja peserta Kongres Pemuda 1? Nah, Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tahun 1926 itu dikatakan bersifat kedaerahan karena adanya keterbatasan cakupan ruang gerak ke daerah luar. Nah, dikatakan bersifat kedaerahan itu juga karena kongres ini dihadiri oleh organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Nah, organisasi kepemudaan itu dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islametienbon, Jong Batak, Jong Minagasa, Jong Celebes, Jong Ambon, serta organisasi pemuda lainnya. Nah, meski Kongres Pemuda 1 dikatakan bersifat kedaerahan, tetapi Kongres Pemuda ini mampu merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama yang bisa disimak kembali dalam video presentasi di menit 3.04. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan dari Gede Pratnya Prema Ananda, absen 8. Pertanyaan yang pertama, hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki pemuda atas Sumpah Pemuda dan apa yang melatar belakangi pembentukan Sumpah Pemuda? Nah, jadi terbentuknya Ikrar Sumpah Pemuda atas hasil Kongres Pemuda II itu dilatar belakangi dari munculnya gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI. Nah, diketahui PPPI itu merupakan sebuah organisasi pemuda yang anggotanya merupakan para pelajar dari seluruh Indonesia. Nah, atas inisiatif dari PPPI inilah Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda, serta dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal selama ini. Nah, hak dan kewajiban yang dimiliki pemuda atas Sumpah Pemuda itu yang pertama adalah menjadikan Indonesia negara yang maju, yang kedua menjunjung persatuan dan kesatuan dengan mencintai tanah air dengan segenap hati dan dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, yang ketiga, mewujudkan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, menanamkan prinsip Sumpah Pemuda sebagai pedoman serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan yang kedua, arti dari butir Sumpah Pemuda urutan ketiga. Nah, dalam alinea atau butir ketiga Sumpah Pemuda, itu terkandung kalimat menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalimat ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa, dan harus dijunjung tinggi. Nah, alinea atau bulir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda itu juga menegaskan bahwa bahasa Indonesia menjadi identitas keseluruhan untuk mempersatukan Indonesia. Nah, atas dasar itulah kemudian keseluruhan rakyat menjunjung bahasa Indonesia. Sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengejaan kata atau jawaban yang kurang pas. Saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Dinda Widyaswari, nomor absen 19. Saya salah satu anggota kelompok dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Darmayanti. Pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar didengarkannya lagu Indonesia Raya pertama kali di rapat malam Kongres Pemuda II? Baik, saya akan menjawabnya. Yang melatar belakangi yaitu W.R. Supratman. Suatu hari Supratman membaca sebuah artikel yang menentang para komponis Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan tanah air. Saat Supratman melihat berita tersebut, Supratman bergegas mengubah lagu Indonesia Raya yang pada subjudulnya ia beri tulisan lagu kebangsaan. Lagu tersebut pertama kali kumandangkan saat Kongres Pemuda II dan ditanggapi dengan gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Tak butuh waktu lama, naskah lagu Indonesia Raya tersebar luas kemana-mana. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Sinpo
surat kabar Tionghoa. Sedangkan rekaman pertama dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Yu Kim Tijan. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Apa bukti yang mendorong pada peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bangkitnya nasional modern? Baik, di sini saya akan menjawab. Yang mendorong para pemuda saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaan 17 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Semoga jawaban dari saya bisa diterima dan sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi.